Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana kenyataan dan dunia gaib bertabrakan tanpa ampun. Di balik gemerlap kehidupan sehari-hari, ada kisah-kisah yang tak pernah terungkap di balik bayang-bayang malam. Cerita tentang mereka yang bersinggungan dengan dunia tak kasat mata dan terpaksa berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang menggetarkan kisah seorang sopir ambulans, pria biasa dengan pekerjaan yang luar biasa. Tapi bukan sekadar membawa pasien dari satu tempat ke tempat lain. Sopir ini menyimpan kemampuan tak biasa, sebuah kemampuan gaib yang tak dimiliki orang kebanyakan dalam dunia pertolongan darurat. Banyak hal yang terjadi di luar nalar, tubuh yang sudah tak bernyawa tapi beratnya seperti gajah, rintihan gaib di tengah jalan sepi, atau pasien yang tiba-tiba kerasukan saat ambulans melaju di tengah malam. Tapi berbeda dengan sopir yang satu ini. Ia dikenal sebagai penjaga jalur gaib oleh rekan-rekannya. Sebuah julukan yang lahir dari kejadian-kejadian aneh yang justru berhasil ia hadapi tanpa rasa takut, bahkan seakan ditakdirkan untuk melawan hal-hal semacam itu. Kisah ini bermula ketika ia diminta mengantar seorang pasien dari sebuah rumah sakit tua ke rumah duka di pelosok desa. Namun, rute yang harus dilalui bukan rute biasa. Jalur itu dikenal warga sekitar sebagai jalur angker, penuh cerita hilangnya orang, suara-suara tak terlihat, dan gangguan dari makhluk tak dikenal saat ambulans memasuki kawasan itu. Sesuatu yang tak wajar mulai terasa, mesin yang tiba-tiba mogok, suara erangan dari belakang padahal jenazah sudah terbungkus kain kafan, hingga bayangan hitam yang berdiri di tengah jalan sambil menatap tajam. Tapi sang sopir tak gentar. Ia mulai merapal doa, membakar sesuatu dari dalam laci dashboard, dan yang mengejutkan, semua gangguan mulai menghilang. Makhluk-makhluk gaib yang biasanya mengacaukan perjalanan malah menjauh, seolah takut. Siapa sebenarnya sopir ini? Apa yang membuat makhluk halus tunduk padanya? Dan apa hubungan masa lalunya dengan dunia pesugihan dan ilmu perlindungan gaib? Inilah kisah nyata dari balik sirine ambulans. Kisah sopir ambulans yang mampu menangkal kekuatan gaib saat mengantar pasien. Hanya di Kisah Gelap bersiaplah. Karena yang gaib bukan hanya mitos. Kadang, ia ikut menumpang di kursi belakang tanpa kita sadari. Kita seringkali menganggap pekerjaan sebagai sopir ambulans hanyalah sekadar profesi biasa. Mengantar pasien, menyalakan sirine, menembus kemacetan, lalu kembali pulang setelah tugas selesai. Tapi, pernahkah kalian mendengar tentang seorang sopir ambulans yang bukan hanya melintasi jalanan dunia nyata, tapi juga menembus batas dunia gaib? Namanya Jarot. Tapi banyak orang lebih sering menyebutnya dengan panggilan yang tidak biasa. Pak Jarot, penjaga jalur. Panggilan yang lahir bukan dari prestasi, bukan dari senioritas, tapi dari serangkaian peristiwa yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Pak Jarot bukan orang sembarangan, meskipun penampilannya sangat biasa. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambutnya nyaris selalu tersembunyi di balik kopiah lusuh. Tapi di balik sorot matanya yang dalam dan tenang itu, ada rahasia yang tak banyak diketahui. Ia dibesarkan di sebuah desa terpencil di daerah pesisir selatan Jawa, daerah yang dikenal bukan hanya karena keindahan pantainya, tapi juga karena kuatnya aura mistis yang menyelimuti tiap jengkal tanahnya. Desa itu, kata orang-orang tua, adalah tempat di mana pagar alam sangat tipis antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Hanya dibatasi oleh sehelai nafas. Jarot kecil tumbuh dalam keluarga santri. Ayahnya seorang marbot masjid, dan kakeknya adalah tokoh yang sangat disegani. Bukan sekadar kiai biasa, kakek Jarot adalah penjaga ilmu warisan dari zaman para wali. Ilmu yang tidak bisa sembarangan diajarkan. Ilmu yang hanya diwariskan kepada mereka yang terpilih, bukan karena garis keturunan, tapi karena jiwa yang tahan uji. Sejak kecil, Jarot sering mengalami hal-hal aneh. Ia bisa mendengar suara yang tak didengar orang lain. Ia bisa tahu kalau seseorang akan meninggal hanya dari bayangan gelap yang berdiri di belakang orang itu. Bahkan pernah, saat usianya baru 9 tahun, ia tersesat di hutan belakang desa selama 3 hari 3 malam. Tapi saat ditemukan, tubuhnya tak kotor sama sekali. Dan ia bilang ia hanya tidur di bawah pohon dan ditemani oleh seorang kakek berjubah putih yang tak dikenal siapapun. Kejadian itu menjadi titik awal. Kakeknya mulai membimbing Jarot secara khusus, bukan dalam pelajaran agama biasa, tapi dalam ilmu yang disebut sebagai ilmu penjaga batas. Ilmu ini bukan untuk menyerang, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk melindungi dan menetralisir gangguan dari dunia lain
Ilmu ini membutuhkan tirakat panjang, puasa mutih, puasa ngerowot malam-malam panjang tanpa tidur, dan doa-doa dalam bahasa yang bahkan Jarot tak mengerti secara penuh. Tapi ia jalani semua itu, diam-diam, tanpa pernah menceritakannya pada siapapun, termasuk ibunya sendiri. Saat dewasa, setelah kakeknya wafat, Jarot memutuskan meninggalkan desanya dan merantau ke kota. Bukan untuk mencari kekayaan, tapi ia merasa panggilan itu belum selesai. Ia tahu apa yang diwariskan padanya bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan di tempat dan waktu yang tepat. Awalnya ia hanya menjadi sopir biasa, angkut nyumam, truk pengangkut barang, bahkan pernah menjadi supir pribadi seorang pejabat. Tapi takdir membawanya pada pekerjaan yang membuat semua keahliannya akhirnya berguna sopir ambulans. Ia tahu, pekerjaan ini bukan sekadar mengantar tubuh, tapi juga menghadapi peralihan jiwa, karena di antara napas terakhir dan lianglah ada ruang kosong yang sering diisi oleh meklek-meklok yang tak ingin kehilangan. Dan memang benar, sejak hari pertama ia mengantar jenazah, gangguan itu mulai berdatangan. Kadang suara-suara dari bangku belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang angin dingin menerpa leher meski semua jendela tertutup. Bahkan pernah, jenazah yang ia bawa tiba-tiba duduk, meski tubuhnya kaku dan tali kafan masih terikat. Tapi Pak Jarot tak gentar, ia hanya menunduk, membaca doa-doa yang dulu diajarkan kakeknya, dan gangguan itu pun perlahan sirna. Ayatahu berbicara pada mereka yang tak terlihat, bukan dengan ancaman, tapi dengan ketegasan dan keberanian dari dalam hati. Lama-lama, cerita tentangnya menyebar. Para petugas medis mulai saling bisik, kalau ada gangguan, suruh ambulans Pak Jarot saja yang datang. Sopir lain yang sebelumnya menolak jalur-jalur tertentu karena terlalu angker, kini menyerahkan tugas itu pada Pak Jarot. Ia tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Baginya, ini hanya jalan hidup, tapi ia juga tahu, dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Dan tugasnya, entah sampai kapan, adalah menjaga batas agar tidak ada yang menyeberang sembarangan. Begitulah asal-usul seorang sopir ambulans yang dayam-dayam membawa warisan dari dunia lama. Seorang penjaga jalur, pelindung batas, dan pembaca doa di tengah sirine malam. Dan percayalah, kisah ini bukan sekadar dongeng. Kadang, saat kalian mendengar ambulans melintas di malam buta, mungkin di balik kemudi itu duduk seseorang seperti Pak Jarot. Seseorang yang tahu apa yang sedang duduk di bangku belakang. Bukan cuma manusia. Aku masih ingat dengan jelas. Malam itu adalah malam yang mengubah cara pandang Pak Jarot terhadap pekerjaannya. Bukan lagi sekadar tugas kemanusiaan, tapi menjadi semacam ujian batin. Dan di malam itulah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar berhadapan langsung dengan dunia yang selama ini hanya dibicarakan lewat bisik-bisik orang tua waktu itu. Ia baru sebulan bekerja sebagai sopir ambulans di salah satu rumah sakit daerah di pinggiran kota. Usianya masih sekitar 40 tahun. Ia termasuk pegawai baru, tapi sudah menunjukkan kedisiplinan dan kesigapan yang membuat atasannya cukup percaya. Malam itu, tepat pukul 11 lewat sedikit, ia mendapat perintah mendadak, mengantar jenazah seorang anak kecil, perempuan usia 7 tahun, ke sebuah desa terpencil di luar kota. Anak itu meninggal karena penyakit paru-paru akut. Tak ada yang janggal dengan kematiannya. Tapi, dari awal, suasananya sudah terasa ganjil. Pertama, jenazah anak itu terlalu ringan, bahkan lebih ringan dari boneka. Tapi begitu diangkat ke dalam ambulans, beberapa petugas merasa tubuhnya mendadak berat seolah berisi batu. Mungkin hanya perasaan, pikir Pak Jarot saat itu. Perjalanan ke desa itu memakan waktu hampir 2 jam. Melewati hutan karet, jalan menanjak yang berkelok-kelok, dan beberapa titik tanpa penerangan sama sekali. Awalnya berjalan lancar. Tapi tepat saat jarum jam menunjuk ke angka 12, suara sirine ambulans tiba-tiba menyala sendiri padahal tombolnya tidak disentuh. Pak Jarot berhenti sejenak, mematikan mesin, mencoba menenangkan diri. Ia pikir mungkin sistem listrik terganggu. Tapi setelah dihidupkan kembali, sirine tetap menyala, bahkan lebih nyaring dari sebelumnya. Akhirnya ia melepas sekering sirine. Barulah semuanya sunyi. Namun, justru dalam kesunyian itulah, semuanya mulai terasa jauh lebih mengerikan. Suara tangisan kecil, lirih, terdengar dari belakang. Ia menoleh melalui kaca spion tengah. Tidak ada siapa-siapa, hanya kain kafan putih yang menyelimuti tubuh mungil anak itu. Tapi suara itu terus terdengar. Pak Jarot mencoba tetap fokus. Ia mulai membaca doa-doa dalam hati. Doa-doa yang dulu diajarkan kakeknya. Dan saat itulah, kaca spion di sisi kanan mobil memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Diam,
tidak bergerak, tidak melihat ke mobil, hanya berdiri mematung. Ia mempercepat laju mobil, tapi beberapa menit kemudian, bayangan itu muncul lagi. Kali ini di sisi kiri, kemudian di tengah jalan, tapi begitu didekati, menghilang begitu saja, seperti kabut. Semakin jauh masuk ke dalam desa, hawa di dalam ambulans terasa berbeda. Hanya dingin, tapi lembab dan berat. Bahkan napas pun terasa sesak. Dan tiba-tiba saja, Pak Jarod merasa seperti ambulans ini tidak sedang melaju di jalan biasa. Ia merasa seperti mengelilingi tempat yang sama berulang-ulang. Pohon dengan ranting bengkok ke kiri. Batu besar berlumut di sisi kanan. Warringcus yang gelap total 3 kali melewati tempat yang sama. 3 kali, padahal ia tak pernah berputar arah. Ketika rasa panik mulai menyelinap, ia teringat satu hal. Kakeknya pernah berkata, kalau kamu merasa tersesat di tempat yang sama, jangan bicara sembarangan. Hentikan mobil, turun, lalu letakkan keningmu di tanah. Minta izin. Ia mengikuti petunjuk itu. Mobil ia matikan. Ia turun, membuka alas kaki, lalu menempelkan keningnya ke tanah dingin malam. Dalam hati ia berdoa, saya hanya ingin mengantarkan. Yang sudah berpulang, saya tidak berniat mengganggu siapapun. Beberapa saat kemudian, angin bertiup pelan. Udara mendadak segar. Dan entah bagaimana, ambulans itu sudah berdiri tepat di depan gerbang desa tujuan. Warga desa yang menerima jenazah pun heran. Pak, kok cepet banget? Dari rumah sakit tadi bilang bisa nyampe jam 2, ini belum jam 1 udah nyampe. Pak Jarod tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu battle. Waktu yang ia alami dan waktu yang nyata tidak berjalan sama malam itu. Sejak kejadian itu, Pak Jarod menyadari bahwa pekerjaannya bukan pekerjaan biasa. Ia sedang berjalan di 2 dunia. Kadang mengantar tubuh yang telah mati, tapi juga kadang mengantar sesuatu yang belum selesai, yang masih ingin menetap di antara hidup dan mati. Dan itulah pengalaman pertamanya, pengalaman yang membuka matanya, bahwa tidak semua perjalanan itu hanya sekadar perjalanan fisik. Ada perjalanan lain yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih berbahaya. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi meninggalkan doa-doa kakeknya. Ia selalu membawa 1 botol kecil berisi air yang sudah didoakan. Dan di bawah jok kemudi, ada sebuah bungkusan kain hitam yang entah berisi apa, tapi selalu ia sentuh sebelum menyalakan mesin. Satu hal yang pasti, kata Pak Jarod padaku, gangguan gaib tidak selalu muncul untuk menakut-nakuti. Kadang mereka cuma ingin ditemani. Kadang mereka hanya menunggu seseorang yang cukup tenang untuk mendengarkan. Dalam setiap kota, pasti ada satu jalur yang tak pernah disebut dengan lantang. Jalur yang, meskipun secara geografis biasa saja, secara spiritual, menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat orang-orang tua enggan melewatinya. Selepas maghrib, dan sopir-sopir pengalaman memilih memutar arah sejauh apapun asal tak melintasinya. Dan dalam kisah Pak Jarod, jalur itu dikenal dengan nama Jalur 3 Penunggu. Sebuah ruas jalan tua yang menghubungkan kota kecil dengan perkampungan terpencil di utara, melintasi bukit, sawah kosong, dan hutan jati yang sunyinya lebih pekat dari gelapnya malam. Jalan ini sebenarnya cukup pendek, tak sampai 10 km, tapi hampir semua pengemudi ambulans di rumah sakit tempat Pak Jarod bekerja menolak tugas yang melintasi rute itu. Mereka bilang, jalur itu bernapas sendiri. Cerita-cerita tentang jalur itu sudah melegenda, tapi bukan legenda yang disampaikan dalam dongeng sebelum tidur. Cerita-cerita itu lahir dari mulut orang-orang yang pernah berhadapan langsung dengan hal-hal yang tak masuk akal. Ada kisah tentang sopir yang pernah mendadak hilang sinyal komunikasi selama 2 jam. Padahal rutenya hanya butuh 15 menit. Ketika ditemukan, ia duduk linglung di balik kemudi, dengan mata kosong, menatap langit-langit ambulans. Mesin mati, AC menyala sendiri, dan di dalam kabin belakang bau bunga Kamboja bercampur amis darah begitu tajam. Padahal jenazah yang dibawa sudah dibungkus rapi dan tak menunjukkan tanda-tanda aneh. Sebelumnya, ada juga kisah tentang seorang perawat yang ikut dalam ambulans sebagai pendamping pasien. Saat melewati jalur itu, ia melihat seseorang berlari dari dalam hutan ke tengah jalan, melambai-lambaikan tangan, meminta tolong. Sopir berhenti, tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa di sana. Dan lebih anehnya lagi, di rekaman dashcam, tidak ada apapun. Tidak ada orang, tidak ada gerakan, hanya jalan sunyi. Seperti tidak pernah ada gangguan. Tapi puncak dari semuanya terjadi ketika Pak Jarod pertama kali diberi tugas mengantar jenazah melewati jalur itu.
Awalnya, ia tak merasa ada yang aneh. Ia sudah siap dengan doa-doa dalam hati. Dan benda-benda warisan kakeknya selalu ia bawa. Tapi begitu roda ambulansnya mulai masuk ke tikungan pertama yang berbentuk seperti angka 8 terbalik angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik lenyap. Bahkan suara mesin mobil pun seperti diremukkan dalam kesunyian. Ia merasa tubuhnya menegang, seperti sedang melewati sesuatu yang tidak terlihat, semacam selubung. Lalu satu persatu mereka muncul. Penunggu pertama muncul dalam bentuk bayangan besar di tengah jalan. Tidak berbentuk manusia, lebih mirip batang pohon yang bergerak sendiri. Tinggi, dengan cahaya merah samar di baliknya. Ia tak menyerang, hanya berdiri, tapi kehadirannya membuat tangan Pak Jarot menggigil. Ambulansnya seperti ditahan. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi setelah Pak Jarot meletakkan telapak tangannya di atas dashboard dan membisikkan kalimat yang dulu diajarkan kakeknya, perlahan bayangan itu lenyap seperti asap disapu angin. Penunggu kedua lebih menipu. Ia muncul sebagai perempuan tua berjilbab lusuh yang duduk di pinggir jalan, menangis pelan. Dari jauh terlihat seperti warga biasa yang sedang kesusahan. Tapi begitu didekati, suara tangisnya berubah menjadi geraman. Dan wajahnya bukan wajah manusia, matanya kosong seperti sumur tua, mulutnya robek, dan lidahnya menjulur panjang ke arah spion. Tapi Pak Jarot tahu, jangan melihat langsung ke arah makhluk semacam itu. Ia menunduk, berdoa, dan terus melaju pelan tanpa memperdulikan apapun. Penunggu ketiga, yang paling berbahaya, sosok tua berjubah hitam, berdiri di tengah jalan dengan tongkat panjang, tidak bergerak, tidak menatap, hanya berdiri, seperti sedang menunggu seseorang. Dan kali ini, Pak Jarot tahu, itu bukan gangguan biasa. Itu ujian. Sosok itu seperti sedang menakar. Siapa yang cukup kuat untuk melewati tempat ini? Dan siapa yang pantas dikembalikan ke awal? Pak Jarot menghentikan mobilnya, membuka kaca, dan membaca doa yang sangat jarang ia gunakan. Doa yang hanya ia hafal karena pernah diajarkan dalam tirakatnya semasa muda. Suara angin tiba-tiba beresia, daun-daun berguguran tanpa sebab. Dan ketika ia kembali melihat ke depan sosok itu, sudah tidak ada tapi pergelenan. Belum selesai. Setelah melewati semua penunggu itu, ambulansnya harus melalui satu jembatan sempit tanpa penerangan. Di sana, gangguan terakhir muncul. Suara ketukan. Dari dalam peti jenazah, tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Pak Jarot tidak berhenti. Ia tidak membuka, tidak menoleh, hanya membaca istighfar berkali-kali, sambil mempercepat laju kendaraan. Dan begitu melewati jembatan, suara itu berhenti. Sesampainya di rumah duka, keluarga almarhum menyambut dengan linangan air mata. Tapi salah satu kerabat seorang ibu, tua dengan mata tajam berkata, "Terima kasih nak, kau sudah mengantar dengan selamat." Tidak semua bisa lewat jalur itu dengan selamat. Sejak malam itu, Pak Jarot dicap sebagai satu-satunya sopir ambulans yang bisa melewati jalur 3. Penunggu berkali-kali, tanpa pernah kehilangan arah, tanpa pernah kerasukan, dan tanpa pernah membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya. Banyak sopir lain pernah mencoba, tapi tak semua kembali dalam kondisi utuh. Dan sampai sekarang, kalau malam-malam kalian melintasi jalan sepi, lalu tiba-tiba ada angin berhenti, suara jangkrik menghilang, dan hawa berubah dingin mendadak. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan ucapkan salam karena bisa jadi kalian sedang melewati jalur yang sama. Jalur yang hanya ditaklukkan oleh satu orang, Pak Jarot, sang penjaga jalur. Ada satu malam yang selalu diingat oleh Pak Jarot sampai hari ini. Malam di mana segalanya berubah. Bukan hanya cara ia menjalani pekerjaannya sebagai sopir ambulans, tapi juga bagaimana ia melihat dunia. Bahwa batas antara yang kasat dan yang tak terlihat bisa begitu tipis, nyaris tak berjarak. Kejadiannya berlangsung pada malam Jumat Kliwon. Dari awal, suasananya sudah tidak biasa. Langit mendang, tapi tak kunjung hujan. Udara malam terasa pengap, meskipun ventilasi terbuka. Dan entah kenapa, rumah sakit malam itu sepi, terlalu sepi. Bahkan suara langkah kaki pun terasa seperti gema di lorong-lorongnya. Pak Jarot duduk di pos jaga, meneguk kopi hitam yang mulai dingin. Ketika tiba-tiba petugas IGD datang tergesa-gesa. "Pak, satu pasien baru saja meninggal. Harus segera dibawa ke Ramaduk, tapi keluarganya minta langsung diantar malam ini. Tidak bisa ditunda." Pak Jarot mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia menuju unit ambulans. Ia sudah terbiasa dengan pengantaran jenazah mendadak. Tapi kali ini, sesuatu terasa ganjil. Jenazah itu seorang perempuan muda. Usianya sekitar 25. Wajahnya cantik, tapi pucat pasi. Dikatakan ia meninggal karena kecelakaan tunggal di jalan tol. Namun,
Rumor beredar di kalangan perawat bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Tubuhnya tidak menunjukkan luka parah. Tak ada darah, tak ada memar besar, tapi jantungnya berhenti begitu saja. Di tengah teriakan yang katanya bukan dari tenggorokannya sendiri, setelah dimasukkan ke dalam ambulans dan dikafani, Pak Jarot memeriksa rutenya. Rumah duka terletak di sebuah desa tua di balik perbukitan. Dan untuk ke sana, jalur tercepat adalah melewati kembali jalur 3 penunggu. Ia sempat mempertimbangkan untuk menempuh jalur memutar, tapi keluarga almarhum sudah menunggu, dan firasatnya, meski sedikit goyah, tidak menolak. Ia sudah pernah melewati jalur itu berkali-kali, pikirnya. Ia tahu bagaimana bersikap, tapi malam itu berbeda. Baru beberapa kilometer dari rumah sakit, mesin ambulans mati sendiri, semua indikator normal. Bensin penuh, aki baru diganti. Tapi mesin berhenti seperti ditarik oleh sesuatu. Ia turun, membuka kap mesin, dan yang ia temukan membuat bulu kuduknya berdiri. Kabel pengapian terikat simpul, bukan kusut biasa, tapi simpul rumit yang menyerupai bentuk huruf-huruf kuno, seperti aksara Jawa yang dibelitkan. Ia tahu ini bukan kerusakan biasa. Ia ambil botol kecil berisi air doa dari laci dashboard, memercikan ke mesin, dan membaca doa perlindungan yang diajarkan kakeknya. Setelah beberapa saat, kabel itu kembali seperti semula, dan mesin menyala seperti biasa. Tapi baru 10 menit jalan, gangguan berikutnya datang. Suara tawa perempuan, kecil, lirih, tapi jelas dari dalam kabin belakang. Padahal jenazah sudah terikat rapi. Pak Jarot menahan napas. Ia tidak menoleh, tidak bicara. Ia hanya membaca doa perlindungan, berulang-ulang, sambil terus melaju. Namun tiba-tiba, spionnya retak. Retakan itu membentuk pola aneh seperti mata. Ambulansnya mulai terasa berat, seperti mengangkut lebih dari 1 jenazah. Padahal, kabin hanya diisi 1 tubuh. Dan saat ia melintasi salah satu tanjakan sempit, ia mendengar sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aku belum mati. Suaranya lirih, seperti napas terakhir seseorang. Tapi berasal dari arah tempat tidur jenazah, Pak. Jarot berhenti. Ia tahu ia tak boleh membuka pintu belakang, tapi suara itu terus berbisik. Aku belum mati, tolong. Ia membuka kaca kecil yang menghubungkan kabin depan dan belakang. Dan di dalam sana, ia melihat mata jenazah itu terbuka. Tapi bukan mata manusia. Mata itu hitam legam, tidak punya bola mata, dan air matanya mengalir. Ke atas, bukan ke bawah. Pak Jarot menunduk, memejamkan mata dan membaca doa dengan suara keras. Ia memercikan air doa ke kabin belakang tanpa menoleh, lalu menyalakan kembali ambulans, menancap gas, dan menolak berhenti sampai ia keluar dari jalur terkutuk itu. Setelah sampai di rumah duka, keluarga menyambutnya dengan tangis. Tapi di antara mereka, ada seorang nenek tua yang terus menatapnya, lama sekali, tanpa berkata apa-apa. Setelah jenazah dibawa masuk, nenek itu menghampiri Pak Jarot. Kamu bawa dia lewat jalur itu, ya? Katanya. Pak Jarot mengangguk perlahan. Nenek itu kemudian membuka kain hitam kecil dari saku bajunya dan memberikannya. Simpan ini. Dia bukan manusia biasa. Waktu hidupnya, dia terlibat sesuatu yang tak suci. Pesugihan, tapi tidak selesai. Arwahnya masih menolak pergi. Kau sudah berurusan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian. Sejak malam itu, Pak Jarot lagi memandang pekerjaannya dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa tak semua yang mati itu selesai, bahwa ada jiwa-jiwa yang menolak dibawa ke tujuan akhirnya, yang menggantung di antara dunia. Dan ia, Pak Jarot, adalah pengantar terakhir mereka, tidak hanya untuk tubuhnya, tapi juga untuk jiwanya yang tersesat. Dan sejak saat itulah, ia sadar, ia tidak hanya membawa pasien, ia membawa pertempuran sunyi, yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang siap. Banyak orang bertanya, apa yang membuat Pak Jarot begitu tenang saat menghadapi hal-hal yang tak masuk akal? Bagaimana ia bisa tetap menyetir lurus saat suara rintihan keluar dari dalam peti jenazah? Bagaimana ia tidak gemetar saat melihat bayangan berdiri di tengah jalan, tak bergerak, seolah menantangnya untuk lewat? Jawaban dari semua itu, bukan karena ia tak pernah takut, tapi karena ia tidak pernah benar-benar sendiri. Pak Jarot selalu membawa sesuatu, benda gaib, pusaka kecil warisan dari kakeknya yang tidak pernah ia perlihatkan ke siapapun. Rekan-rekan kerjanya tak pernah tahu apa yang disimpan di balik dashboard ambulansnya, atau di balik lipatan baju dinasnya yang selalu ia kenakan rapi. Benda itu punya nama yang tak pernah ia ucapkan sembarangan. Ia hanya menyebutnya penjaga napas.
bentuknya kecil. Bungkusannya hanya kain mori putih yang diikat dengan benang merah dan hitam, lalu dibungkus lagi dengan kulit kijang tua yang sudah menguning. Di dalamnya, kata Pak Jarot, ada campuran dari beberapa hal. Serpihan batu kali dari sungai tempat para wali pernah berdoa, serpih rambut dari seseorang yang wafat dalam keadaan suci, dan sepotong tulisan doa yang ditulis di atas daun lontar dengan tinta darah ayam hitam saat malam Jumat Kliwon. Tapi bukan isinya yang membuat benda itu istimewa. Bukan karena mistiknya, bukan karena tuahnya, tapi karena ikatan niat yang mengalir di dalamnya. Sebab kata kakeknya, benda apapun sekuat apapun jika dibawa oleh orang yang niatnya menyimpang, maka ia hanya akan menjadi racun. Tapi jika dibawa oleh orang yang tulus menolong, maka benda itu akan menjadi pelindung yang tak kasat mata. Benda itu disimpan di dalam kotak kayu kecil di bawah jok ambulans. Ia tidak pernah dipindahkan ke tempat lain. Bahkan saat ambulans ganti unit, benda itu ikut dipindahkan dengan tangan Pak Jarot sendiri. Ia menganggapnya bukan benda, tapi teman perjalanan. Kadang, saat perjalanannya terasa berat ketika udara terasa menekan dada, atau saat jalanan sepi mendadak diselimuti kabut tipis yang muncul entah dari mana, Pak Jarot akan menyentuh kotak kayu itu. Ia tidak membukanya, tidak memanggilnya, tidak meminta apapun. Ia hanya menyentuh dan membaca pelan satu doa pendek. Ya Allah, jauhkanlah aku dari yang tidak kasat dan dekatkan aku kepada yang menjaga. Ada juga benda kecil lain yang selalu ia selipkan di balik sabuk pinggang, kapsul hitam sebesar ibu jari. Benda ini dulu diberikan langsung oleh gurunya di pesantren. Isinya tidak diketahui pasti, konon terdiri dari campuran tanah kuburan, garam laut, dan serpihan kulit ular yang ditemukan di tempat ruqyah terbengkalai. Benda ini tidak pernah dibuka, hanya dibawa. Tapi efeknya terasa. Dalam satu peristiwa, saat Pak Jarot mengantar pasien kerasukan dari desa terpencil, sosok gaib yang merasuki pasien itu tiba-tiba berteriak, "Singkirkan benda di pinggangmu, itu membakar kami, itu menyakitkan." Sejak saat itu, Pak Jarot tahu, benda itu bukan sekadar hiasan. Dan ada satu lagi, yang paling pribadi, yang tidak pernah ia bawa keluar rumah sakit kecuali dalam perjalanan genting. Keris kecil tanpa warangka, panjangnya hanya sekitar 15 cm, tapi permukaannya kasar dan hitam legam. Benda ini ia simpan dalam gulungan kain kafan kecil, lalu ia masukkan ke dalam kantong dalam seragam ambulansnya. Keris ini bukan untuk menyerang, tapi kata kakeknya, keris ini adalah penyeimbang. Jika seseorang berada di jalur antara dua dunia hidup dan mati, gaib dan nyata, maka keris itu akan bergetar sendiri, menjadi penanda bahwa batas-batas mulai kabur, bahwa gangguan yang datang bukan lagi gangguan biasa. Pak Jarot pernah bercerita, dalam salah satu pengantaran jenazah, keris itu tiba-tiba bergerak sendiri dalam kantong bajunya. Padahal tidak ada angin, tidak ada getaran. Saat ia pegang, keris itu hangat seperti tubuh manusia. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, suara tangisan terdengar dari dalam kabin. Tapi bukan tangisan manusia, bukan pula suara anak kecil. Suaranya seperti dua suara bertumpuk dalam satu mulut. Pak Jarot tidak membuka kabin. Ia hanya menempelkan keris itu ke bagian besi ambulans dan membaca ayat perlindungan. Dalam hitungan detik, suara itu lenyap dan udara kembali terasa ringan. Benda-benda itu bukan alat sakti, bukan pula jimat untuk pamer. Bahkan Pak Jarot sendiri pernah berkata, benda-benda ini tidak akan bekerja kalau hatimu goyah. Kalau niatmu hanya karena ingin terlihat kuat, maka kau akan hancur sendiri. Ia tidak pernah mengandalkan benda itu sepenuhnya, tapi ia menghormati mereka. Ia menjadikan mereka pelengkap dari doa dan niatnya. Karena dalam dunia yang ia lalui yang dipenuhi suara-suara gaib, kabut dan tubuh-tubuh yang masih menyimpan dendam, niat dan keteguhan hati adalah benteng pertama, dan benda-benda itu adalah benteng kedua. Kalau bicara soal gangguan dalam perjalanan ambulans, kebanyakan orang akan berpikir soal arwah penasaran, jin iseng, atau mungkin makhluk halus yang menumpang karena tak punya tempat. Tapi pernah satu kali Pak Jarot berhadapan dengan gangguan yang bukan sekadar makhluk liar, tapi makhluk kiriman. Gangguan yang berasal dari tempat gelap bernama dunia pesugihan. Malam itu, sekitar jam 12:30 dini hari, Pak Jarot mendapat tugas mengantar seorang pasien laki-laki yang baru saja koma karena kejang misterius. Kondisi pasien tiba-tiba memburuk setelah pulang dari luar kota tanpa riwayat penyakit sebelumnya. Kata keluarganya, ia habis pulang dari berobat alternatif. Tapi entah kenapa sejak itu tubuhnya melemah, matanya kosong, dan setiap kali didekati, ia berbisik, "Tolong, dia ikut aku." Pihak rumah sakit akhirnya memutuskan merujuk pasien itu ke rumah sakit pusat di kota besar. Perjalanannya memakan waktu hampir 2 jam.
Dan karena kondisi pasien kritis, perawat ikut mendampingi. Pak Jarot duduk di balik kemudi. Seperti biasa, memulai perjalanannya dengan doa perlindungan. Baru 10 menit jalan. Udara di dalam ambulans berubah. Dingin. Tapi bukan dingin karena AC. Lebih seperti hawa dari dalam tanah basah. Bau amis mulai tercium. Seperti darah dicampur dupa. Perawat di belakang mulai panik. Karena alat monitor jantung berkedip tak menentu. Padahal kondisi pasien sebelumnya stabil. Dan tiba-tiba, pasien itu bangun. Bukan sepenuhnya sadar. Tapi tubuhnya duduk tegak. Matanya terbuka lebar. Dan dari mulutnya keluar suara berat. Yang bukan suara manusia. Kau tidak akan membawanya. Dia milik kami. Perawat menjerit. Pak Jarot langsung menghentikan mobil di pinggir jalan. Keluar. Membuka pintu belakang. Dan melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di dalam ambulans, pasien itu menggeliat seperti ular. Kepalanya menoleh ke belakang dengan sudut mustahil. Dan dari dalam bajunya, muncul tangan kecil seperti tangan bayi keluar dari perutnya. Menggenggam udara. Tangannya tidak berdarah, tidak berurat, tapi hitam legam seperti arang. Pak Jarot tahu, ini bukan kerasukan biasa. Ini gangguan dari pesugihan. Ia segera mengambil botol air doa dari dashboard dan memercikan ke tubuh pasien. Tapi, bukannya reda, pasien itu justru menjerit. Dan dari tenggorokannya keluar suara. Dia belum bayar. Kau tak bisa bawa dia. Lalu, sesuatu menabrak ambulans dari luar, tapi tidak ada kendaraan lain. Jalanan sepi, dan suara itu tidak seperti tabrakan logam. Lebih seperti tubuh besar menjatuhkan diri ke atap. Ambulans berguncang sekali. Lalu suara cakar terdengar dari atas. Cakar besar menggores logam. Pak Jarot menatap langit-langit, dan jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, makhluk itu sedang mengintai, bukan makhluk liar, tapi penagih makhluk gaib yang dikirim dari jalur pesugihan untuk mengambil tumbal yang janjinya belum lunas. Ia segera mengambil keris kecil dari dalam kantong bajunya dan menaruhnya di bawah perut pasien, tepat di bagian tempat tangan. Todimon. Ia rapalkan doa, membacanya dengan keras sambil memegang kemudi dengan tangan lain. Perawat mulai menangis, alat monitor jantung mati total, tapi pasien itu masih bergerak, masih tertawa dengan suara aneh. Sudah terlambat, Daya. Sudah, kami tandai. Namun, perlahan, saat bacaan doa semakin kuat, tubuh pasien mulai melemas. Tangannya kembali ke posisi semula. Mulutnya terkatup rapat, dan suara di atap mobil menghilang begitu tiba di rumah sakit rujukan. Pasien langsung masuk ICU. Tim medis menyatakan bahwa jantungnya berhenti 2 kali selama perjalanan, tapi entah bagaimana bisa kembali berdetak. Perawat yang mendampingi tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunduk dan keluar dari pekerjaan keesokan harinya. Tapi yang paling mengejutkan, seminggu setelah kejadian itu, seseorang mengirimkan amplop ke pos keamanan rumah sakit. Di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan, "Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu. Kali ini, selamat, tapi lain kali tidak." Sejak malam itu, Pak Jarot makin berhati-hati. Ia mulai menelusuri latar belakang pasien yang diantar, terutama jika gejalanya terlalu aneh. Ia tak lagi menerima semua perjalanan begitu saja, karena ia sadar, tidak semua orang sakit itu karena penyakit. Kadang, mereka sedang dikejar oleh perjanjian gelap, dan ambulans hanyalah kendaraan yang lewat di antara 2 dunia. Maka, dalam setiap perjalanan, Pak Jarot selalu membawa 3 hal: niat, doa, dan keberanian untuk tidak menoleh, walau apapun yang memanggil. Di setiap rumah sakit selalu ada sosok yang dikenal bukan karena jabatan, bukan pula karena gelar, tapi karena cerita-cerita yang menyebar dari mulut ke mulut, dari shift malam ke shift pagi, dari lorong ke lorong, seperti asap yang tak pernah bisa dipegang. Tapi terasa hadir di rumah sakit tempat Pak Jarot bekerja. Namanya disebut dengan 2 perasaan sekaligus, hormat dan takut. Bukan karena ia menakutkan, tapi karena apa yang menyertai tiap langkahnya. Awalnya, ia hanya dianggap sopir ambulans biasa, disiplin, pendiam, tak banyak omong, dan tidak pernah mengeluh, meski ditugaskan malam hari atau saat hujan deras. Tapi seiring waktu hal-hal aneh mulai terjadi, dan semua itu selalu melibatkan satu nama yang sama. Pak Jarot, petugas IGD paling tua, pernah bercerita. Suatu malam, ada pasien yang meninggal mendadak. Saat jenazahnya akan diantar ke rumah duka, semua sopir ambulans menolak. Bukan karena takut, melainkan karena bau dari jenazah itu tidak wajar. Bau amis bercampur kemenyan, meski pasien itu tidak ada riwayat penyakit aneh. Pak Jarot hanya berkata, "Biar saya saja." Ia mengantar jenazah itu sendirian. Dan keesokan harinya, 2 perawat mendengar suara ketukan dari dalam ambulans yang kosong. Saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa, tapi bekas telapak tangan
ada di dinding belakang, seperti tangan kecil yang menempel dari dalam. Sejak itu, orang-orang mulai membicarakannya, tapi bukan dalam bentuk gunjingan, lebih sebagai penanda. Kalau ada kasus aneh, panggil Pak Jarot. Kalau jenazahnya bikin bulu kuduk berdiri, biarkan Pak Jarot yang bawa. Kalau ambulans tiba-tiba mogok di tengah jalan sunyi, hubungi dia duluan. Tak ada yang berani bertanya langsung, tapi semua tahu Pak Jarot punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Seorang dokter jaga malam pernah iseng menyapa Pak Jarot. Mencoba bercanda, "Pak, katanya Bapak punya pendamping gaib ya, yang duduk di jok belakang ambulans?" Pak Jarot hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau kita niatnya baik, mereka cuma ikut, bukan ganggu." Setelah itu, dokter tersebut mengaku bermimpi aneh. Selama 3 malam berturut-turut, mimpi berada dalam ambulans kosong yang melaju tanpa sopir. Tapi di kaca spion, selalu ada wajah wanita berjilbab yang tersenyum. Wajah yang tidak dikenal, tapi selalu muncul. Dan bukan hanya petugas medis. Beberapa pasien yang sempat dibawa Pak Jarot saat masih hidup mengaku merasa tenang selama perjalanan. Padahal, mereka sebelumnya gelisah, panik, bahkan ada yang kerasukan. Tapi saat masuk ambulans yang dikemudikan olehnya, mereka tiba-tiba terdiam. Sial-calot. Ada yang meredam dari dalam. Salah satu pasien pernah berkata, "Saya lihat bayangan putih duduk di jok depan, tapi bukan sopirnya. Sosok tinggi, berjubah, seperti orang tua, tapi cahaya wajahnya tidak bisa saya lihat." Kabar semacam ini terus menyebar. Dan lambat laun, nama Pak Jarot menjadi semacam legenda di kalangan tenaga medis. Bahkan sopir ambulans baru yang baru direkrut selalu diberi peringatan kalau Pak Jarot bilang jangan lewat jalur tertentu, turuti. Jangan keras kepala. Kalau ambulansmu tiba-tiba dingin mendadak dan AC mati, cepat baca doa. Kalau kamu menemukan tali kafan terlepas sendiri di tengah jalan, jangan sentuh. Biarkan Pak Jarot yang ngurus. Ada pula cerita tentang ambulans lama milik rumah sakit yang sudah rusak dan disimpan di gudang. Tapi saat Pak Jarot pindah unit, ambulans lama itu berbunyi sendiri pada malam Jumat. Sirine menyala, lampu kedap-kedip, padahal tak ada aki di dalamnya. Petugas jaga yang melihat ketakutan. Tapi Pak Jarot hanya datang, meletakkan tangannya di atas kap mesin dan berbisik. Ambulans itu pun diam seketika, seperti mengerti. Ada pula rumor bahwa setiap kali Pak Jarot mengantar jenazah yang punya urusan gaib, ada burung gagak yang mengikuti dari atas. Tapi anehnya, gagak itu tidak pernah bersuara. Ia hanya terbang berputar di atas ambulans, lalu menghilang saat doa penutup dibacakan. Dirama duka. Tapi meski semua cerita itu beredar, tak pernah sekalipun Pak Jarot membanggakan diri. Ia tidak mencari pengakuan, tidak memamerkan apa yang ia tahu. Ia hanya menjalani tugasnya, diam-diam, seperti bayangan. Dan mungkin itulah yang membuatnya disegani, karena orang yang benar-benar tahu dunia gaib justru tidak pernah membicarakannya sembarangan. Sampai hari ini, nama Pak Jarot masih menjadi cerita yang dibisikkan para perawat baru di malam pertama mereka bertugas. Para satpam yang menjaga pos depan kadang saling lirik saat ambulans Pak Jarot keluar di atas jam 2 pagi. Mereka hanya akan berkata singkat, "Ada penumpang lagi, kayaknya." Dan ketika ambulans itu kembali, sunyi, tanpa sirine. Tak seorang pun berani bertanya bagaimana perjalanannya, karena mereka tahu sebagian perjalanan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang mengira yang namanya sopir ambulans cuma perlu kuat fisik, tahan begadang, tahan lapar, tahan ngantuk di perjalanan panjang. Tapi tidak semua orang tahu bahwa ada beban lain yang tak terlihat, beban yang merayap masuk pelan-pelan. Bukan ke tulang atau otot, tapi ke dalam kepala, ke dalam hati, ke dalam jiwa. Dan Pak Jarot adalah salah satu dari sedikit orang yang telah merasakannya. Ia memang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolak tugas. Tapi lama-lama, tubuh dan pikirannya mulai bereaksi terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Gangguan gaib, jika terus-menerus dihadapi tanpa batas perlindungan yang kuat, ternyata menyisakan jejak, tidak selalu dalam bentuk luka fisik, tapi lelah yang aneh, yang tak bisa disembuhkan dengan tidur atau obat. Pak Jarot pernah berkata, rasanya kayak habis bawa beban ribuan kilo, padahal cuman duduk nyetir. Pundaknya sering berat sebelah, terutama setelah membawa jenazah yang diyakini memiliki riwayat ilmu hitam. Bahkan beberapa kali, ia merasakan seperti ada yang menumpang di punggung dingin. Diam, tak berbicara, tapi ia tahu ia bisa rasa kehadirannya setelah perjalanan-perjalanan tertentu. Ia juga mulai mengalami mimpi yang berulang. Mimpi berada dalam lorong rumah sakit yang tak berujung. Lorongnya gelap dan hanya ada suara roda ambulans yang menggema. Tapi tidak ada pasien, tidak ada tujuan.
hanya perasaan dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesekali, dalam mimpi itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri di ujung lorong, tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Selama beberapa bulan, ia juga mengalami gangguan tidur. Bukan hanya sulit tidur, tapi saat ia mulai terlelap, seringkali tubuhnya tersentak seperti ditarik kembali. Kadang, saat setengah sadar, ia merasa seperti sedang ditindih, tapi bukan ditindih oleh makhluk hitam seperti kebanyakan orang ceritakan. Ia merasa seperti tubuhnya disusupi, nafasnya berubah, tangan dan kakinya seperti bukan miliknya. Dan yang paling mengganggu adalah perubahan suasana hati. Pak Jarot yang dulunya tenang, sabar dan jarang bicara keras tiba-tiba mulai mudah tersulut emosi. Ia menjadi lebih pendiam. Bahkan istrinya sempat mengatakan bahwa matanya tampak kosong beberapa hari setelah mengantar jenazah yang dicurigai pelaku pesugihan tingkat tinggi di rumah. Ia mulai menghindari cermin. Karena beberapa kali saat bercermin, bayangan dirinya bergerak lebih lambat. Pernah pula, bayangannya tersenyum sendiri. Padahal ia sedang murung. Istrinya pernah meletakkan bunga melati segar di kamarnya. Esok paginya, bunga itu layu seketika dan menghitam. Padahal malamnya masih segar dan tidak terkena angin. Setelah itu, mereka sepakat untuk mengadakan ruqyah ringan. Bukan karena kesurupan, tapi karena energi di sekelilingnya terasa tidak bersih. Seorang ustaz yang memimpin ruqyah sempat mengatakan, Pak Jarot ini bawa pulang penumpang yang tidak ikut turun. Mungkin bukan niat, tapi mereka masih nempel. Itulah sebabnya, sejak kejadian itu, Pak Jarot selalu melakukan ritual pembersihan spiritual sederhana setiap malam Jumat. Ia menyalakan dupa wangi, membaca ayat-ayat tertentu, dan meletakkan kain kafan kecil warisan kakeknya di bawah bantal. Ia juga mulai membatasi jumlah perjalanan malam, apalagi jika berhubungan dengan kasus pesugihan atau kematian tidak wajar. Karena ia sadar, tubuh dan mental manusia bukan besi, dan gangguan dari dunia gaib tidak langsung membuatmu kerasukan. Mereka bisa masuk perlahan, dengan cara yang lebih halus, lebih kejam, mengerus akal sehatmu. Pak Jarot juga pernah berkonsultasi dengan seorang ahli psikologi klinis. Bukan karena gila, tapi karena ia mulai merasa takut terhadap kesunyian. Bagi orang lain, malam adalah waktu istirahat. Tapi bagi Pak Jarot, malam adalah waktu ketika suara-suara tak dikenal mulai muncul. Suara ketukan di jendela, langkah kaki di lorong kosong. Donk, suara perempuan memanggil namanya dari dalam radio ambulans, padahal radio itu sudah dimatikan. Psikolog itu tidak menertawakannya. Ia justru berkata, tubuh Bapak sehat, tapi batin Bapak sudah melewati banyak hal. Gangguan spiritual pun jika dibiarkan bisa memunculkan trauma psikologis. Sejak saat itu, Pak Jarot mulai menulis, bukan untuk dibaca orang, tapi sebagai cara membuang apa yang tidak bisa ia ceritakan. Setiap selesai perjalanan berat, ia akan menuliskan satu kalimat pendek di buku catatannya. Mereka masih ada, tapi aku masih bisa pulang. Itulah cara ia bertahan. Banyak orang menganggap dirinya sakti, kebal, punya pelindung gaib, tapi sesungguhnya ia hanya orang biasa yang setiap hari menanggung beban dari dua dunia dan dampaknya tidak selalu bisa dilihat dengan mata. Ada satu kisah dari Pak Jarot yang tak pernah ia ceritakan terang-terangan. Bahkan kepada rekan sesama sopir pun, ia hanya menyebutnya sebagai kejadian malam ganjil. Kisah ini bukan tentang makhluk hitam, bukan tentang pesugihan, bukan tentang kerasukan, tapi tentang sesuatu yang bahkan doa-doa dan penangkal yang biasa ia bawa tak sepenuhnya bisa mengusir. Malam itu, hujan turun pelan. Rintik-rintik air membasahi kaca ambulans, menciptakan suara lembut yang biasanya menenangkan. Tapi entah kenapa, malam itu berbeda. Suasana terasa diam, tapi bukan tenang. Lebih seperti menahan sesuatu, seperti bumi sedang menahan napas. Tugasnya malam itu sederhana, mengantar pasien sekarat dari puskesmas desa ke rumah sakit pusat di kota. Pasien laki-laki, usia sekitar 50-an, tak dikenal siapapun. Ia ditemukan warga di pinggir jalan dalam keadaan tak sadar, tanpa identitas. Hanya memakai baju koko putih dan celana panjang hitam. Di saku bajunya, ada tasbih kayu dan sehelai kertas, bertuliskan doa-doa dalam bahasa Arab. Gundul yang bahkan ustadz di puskesmas pun tak bisa membaca. Pasien sudah diberikan pertolongan pertama, tapi tetap tak sadarkan diri. Denyut nadinya lemah, tapi ada. Anehnya, tubuhnya dingin seperti jenazah. Meski masih bernapas, Pak Jarot tiba di puskesmas, mengantar pasien masuk ambulans seperti biasa. Hanya saja, begitu pasien diletakkan di tandu, jam dinding di ruangan itu berhenti. Jarumnya diam di angka 01,33, meskipun sebelumnya berjalan normal.
Petugas medis mengira itu kebetulan. Tapi Pak Jarot langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia membaca istighfar pelan, lalu memulai perjalanan. Baru melewati 10 menit, suara di radio ambulans yang biasanya hanya digunakan untuk komunikasi petugas menyala sendiri. Padahal tidak ada transmisi masuk. Tapi dari speaker terdengar desahan, seperti orang tua sedang menarik napas panjang. Perlahan teratur, lalu tertawa kecil. "Hei, kau mengantar dia?" "Ya." Pak Jarot langsung mematikan radio. Tapi suara itu masih terdengar, bukan dari speaker. Terrible. Ia menoleh sedikit melalui kaca kecil, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya menegang. Pasien itu duduk tegak, mata tapi bibirnya bergerak membisikkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Dan tangan kanannya menggenggam tasbih kayu, menggerakkannya satu persatu, seperti sedang menghitung zikir, padahal tubuhnya masih koma. Pak Jarot menghentikan mobil. Ia turun, membuka pintu belakang, siap membaca doa dengan keras. Tapi saat pintu terbuka, pasien itu kembali tidur. Tangannya terkulai, tasbih jatuh, dan alat monitor denyut kembali normal. Sialan, tidak ada yang terjadi. Perjalanan dilanjutkan, tapi gangguan belum selesai. Di tengah jalan, kabut tebal turun dari arah bukit. Kabut itu tidak seperti biasa, tidak menyebar, tapi mengikuti, seperti bergerak bersama ambulans. Dan dari balik kabut, Pak Jarot mulai melihat bayangan-bayangan berdiri di pinggir jalan. Tidak jelas wujudnya, tidak bergerak, tapi mereka seperti memperhatikan. Kemudian, jarum indikator bensin ambulans jatuh ke 0, padahal baru diisi penuh sejam sebelumnya. Ambulans perlahan melambat, lalu mati total di tengah hutan jati. Jauh dari permukiman, tidak ada sinyal. Pak Jarot turun, menengok kap mesin. Tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang ia lihat saat ia berdiri kembali. Ambulans kosong, pasien tidak ada, tanduk kosong, tasbih tergeletak, tapi tubuh si pria hilang. Ia panik, melihat ke kiri dan kanan, memanggil, tapi hutan sunyi. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin, hanya hujan yang pelan, turun seperti air mata. Lalu tiba-tiba, pintu ambulans menutup sendiri. Lampu dalam menyala, dan di dalamnya telah dua sosok. Yang satu, si pasien, duduk bersila, memegang tasbih, dan di belakangnya, seseorang berjubah putih, berdiri, menghadap ke belakang. Tidak ada wajah, tidak ada suara. Pak Jarot tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia membaca ayat kursi sekuat mungkin, meneteskan air doa ke lantai ambulans dari luar. Lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika ini makhlukmu, lindungi aku. Jika ini bukan darimu, jauhkan aku." Dan perlahan, kabut memudar. Lampu ambulans mati, mesin menyala kembali, dan pasien terbaring seperti semula, seolah-olah semua tadi tidak pernah terjadi. Begitu tiba di rumah sakit, Pak Jarot melapor. Tapi keanehan belum selesai. Data pasien tidak bisa dicatat. Nomor identitas tidak ada. Sidik jari tidak terdeteksi. Bahkan CCTV ambulans yang biasanya merekam semua perjalanan, kosong. Tidak ada rekaman malam itu. Hanya layar hitam selama 1 jam 27 menit. Yang paling aneh, setelah pemeriksaan lebih lanjut, pasien itu dinyatakan sudah meninggal. Dan waktu kematiannya, jam 01,33. Waktu yang sama saat jarum jam di puskesmas berhenti sebelum ia berangkat. Tapi tubuh pasien masih hangat, wajahnya damai, dan yang paling mengganggu, tasbih di tangannya berkurang 1 butir. Entah kemana perginya, entah siapa yang mengambilnya. Dan sejak malam itu, Pak Jarot tidak pernah lagi mengantar pasien tanpa nama karena ia tahu beberapa pasien bukan sekadar sakit. Beberapa di antaranya berasal dari dunia kita. Semua orang menyimpan rahasia, tapi ada rahasia yang bukan untuk disimpan karena malu, melainkan karena tak semua telinga pantas mendengarnya. Pak Jarot tahu betul itu, dan selama puluhan tahun ia menjadi sopir ambulans mengantar yang sekarat, yang baru hidup, hingga yang telah pergi. Ia menyimpan satu hal yang tak pernah ia ceritakan dengan lantang, bukan tentang hantu, bukan tentang pesugihan, bukan tentang makhluk jadi-jadian yang sering ikut menumpang, tapi tentang asal mula semua yang ia tahu, tentang dari mana ilmu perlindungan yang ia pegang berasal, dan apa sebenarnya tujuan dari semua perjalanan yang ia jalani. Banyak yang menyangka Pak Jarot mendapatkan kemampuannya dari warisan keluarga. Ada yang bilang kakeknya seorang dukun putih. Ada pula yang menyangka ia pernah berguru ke padepokan di Gunung Sepi. Tak sedikit pula yang meyakini bahwa ia dulunya pernah mati suri, lalu kembali dengan penglihatan lain. Namun tak satu pun dari itu benar seutuhnya. Sebenarnya,
Pak Jarod tidak pernah berniat tahu soal dunia gaib. Ia hanya seorang lelaki biasa yang dulu pernah lari dari rumah, hidup di jalanan, tidur di emperan terminal. Sampai suatu malam, tubuhnya hampir membeku di tengah hujan deras. Dan disitulah ia bertemu seorang kakek berjubah lusuh, duduk di bawah lampu taman, memegang botol air putih dan kertas bertuliskan huruf yang tak ia kenal. Kakek itu tak banyak bicara, hanya berkata, "Kalau kau mau selamat dari yang kasat dan yang tak kasat, kau harus tahu satu hal. Tidak semua yang mati itu berakhir, dan tidak semua yang hidup itu bernyawa." Malam itu, kakek itu memberinya setetes air dari botolnya, lalu menuliskan satu kalimat di tangan Pak Jarod dengan jarinya sendiri menggunakan air hujan. Kalimat itu hilang keesokan harinya. Tapi sejak saat itu, Pak Jarod tak lagi bermimpi seperti manusia biasa. Ia mulai melihat hal-hal sebelum terjadi, merasakan hawa di tempat tertentu, bahkan tahu kapan maut akan menjemput, hanya dari cara udara bergerak di sekitarnya. Sejak saat itu, Pak Jarod hidup dengan satu prinsip, jangan menantang yang gaib, tapi jangan tunduk pada yang sesat. Ia tak pernah meminta kekuatan, tapi niatnya untuk membantu yang sedang dalam perjalanan. Antara hidup dan mati itulah yang mempertemukan dia dengan polendeng-palindeng tak terlihat. Karena dalam setiap orang yang mati, selalu ada teman jalan yang ikut, dan tidak semuanya ingin pergi dengan tenang. Itulah mengapa ambulans bukan sekadar kendaraan baginya. Ia adalah perahu yang menyeberangkan mereka dari dunia yang ramai ke dunia yang sunyi. Dan soal tujuan akhir, itu pun bukan sekadar dunia atau harta. Pak Jarod tahu, pada akhirnya tubuhnya akan lelah, tugasnya akan selesai. Tapi ia percaya satu hal, bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan di jalan sunyi itu akan menjadi cahaya baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk arwah-arwah yang pernah ia bantu pulangkan. Tapi bukan berarti tak ada harga yang harus dibayar. Dalam salah satu perjalanan terakhirnya, Pak Jarod sempat bertemu kembali dengan sosok kakek berjubah yang dulu pernah menyelamatkannya. Tapi kali ini, sang kakek berdiri di ujung lorong rumah sakit, menatapnya tajam, dan hanya berkata, "Sudah waktunya kau pulang." Tapi belum tentu jalannya masih sama. Sejak itu, Pak Jarod mulai sering menyendiri. Ia tak lagi membawa semua jenazah, ia memilih-milih, dan jika ada rekan sopir yang menghadapi gangguan gaib, ia akan memberi nasihat, bukan turun tangan langsung. Karena perjalanan batinnya sudah mendekati akhir. Beberapa petugas medis mengatakan bahwa kini Pak Jarod sering terlihat berdiri di samping ambulans, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak tampak, tapi bukan dengan takut, melainkan dengan rasa hormat, karena ia tahu dunia ini bukan hanya untuk manusia, dan yang tak terlihat bukan selalu lawan. Kadang, mereka juga pengantar takdir. Rahasia terbesar Pak Jarod bukan tentang dari mana ia mendapatkan kekuatannya, tapi bagaimana ia menjaga niatnya tetap lurus di antara dunia yang penuh tipu daya. Dan sampai hari ini, ia masih memegang satu prinsip yang menjadi kuncinya selama ini. Selama niatmu menolong, maka yang terang dan yang gelap akan membuka jalan. Itulah jalan hidup Pak Jarod, sopir ambulans, yang tak hanya mengantar tubuh, tapi menjaga batas dunia. Tidak semua pahlawan memakai seragam, tidak semua penjaga berdiri di medan perang. Ada yang dayam-dayam berjaga di balik kemudi ambulans, mengantar tubuh yang tak lagi berdaya, menghadapi gangguan yang tak bisa ditinju, dan menolak tunduk pada kuasa gelap yang tak tampak oleh mata biasa. Pak Jarod bukan orang sakti. Ia bukan dukun, bukan kiai, bukan pula orang pintar seperti yang sering dicari orang saat takut. Ia hanyalah seorang lelaki yang menolak lari dari tugasnya, meski tugas itu mempertemukannya dengan dunia yang jarang disentuh manusia biasa. Setiap langkahnya bukan tanpa luka. Setiap perjalanan bukan tanpa bayaran, tapi ia terus berjalan karena ia tahu Tuhan tidak menilai seberapa terang jalan yang kita lalui, tapi seberapa kuat kita menjaga cahaya di dalam hati. Kisah ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi, bahwa dalam hidup ini selalu ada yang menjaga di tempat-tempat paling sepi, dan bahwa niat baik adalah pelindung sejati. Maka jika suatu hari kau melihat ambulans melintas sunyi di tengah malam, berdoalah dalam hati, mungkin di dalamnya ada nyawa yang sedang diantar, ada makhluk yang ikut menumpang, dan ada satu sopir yang sedang menjaga batas antara dunia manusia dan yang tak terucap namanya. Terima kasih telah mengikuti kisah gelap kali ini. Jika cerita ini menggugah perasaanmu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke mereka yang berani menatap sisi lain dari kehidupan, karena dunia ini tidak sesederhana yang kita lihat.